Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Salam sehat untuk semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi di hari Rabu dengan tema acara kita Rabu Blessing, dari kita untuk semua menjadi lebih baik. Kami berharap Bapak Ibu bisa menikmati berkat-berkat Tuhan melalui acara ini yang akan disajikan atau dilayani oleh semua jemaat-jemaat yang ada, baik dari sekolah minggu, baik dari pemuda-pemudi remaja, maupun dari rekan-rekan kita, orang-orang tua, bahkan yang sampai dengan usia emas. Kami berharap semua yang disajikan pada hari ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk di dalam acara ini dan menikmati semua berkat Tuhan melalui acara ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada hari ini Tuhan masih sediakan kepada kami untuk semua menikmati berkat-berkat Tuhan melalui hari Rabu Blessing ini. Tuhan, Engkau memberkati acara ini, siapapun yang menonton, menikmati berkat Tuhan melalui acara ini, biarkan mereka juga diberkati, dan ada banyak hal yang Tuhan akan sediakan buat hidup kami. Terlebih untuk orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan, haus akan banyak hal di mana Tuhan akan memperlengkapi hidup kami, dan kami berharap melalui acara ini akan menjadi jawaban buat kami semua yang menikmatinya. Engkau memberkati Tuhan semua pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian, bahkan yang mengerjakannya Tuhan di luar dari pelayanan ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua, dan kami tahu Tuhan menyediakan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur dan kami siap menikmati berkat Tuhan melalui acara tayangan Rabu Blessing ini, dan kami siap mendengarkannya dan menikmatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut semuanya ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita dan kita akan menikmati berkat Tuhan melalui hari Rabu Blessing ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Have you been to Jesus for the cleansing blood? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed? Are you washed In the blood. in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed? Are you washed In the blood. in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's blood? Are you washed in the blood of the Lamb? And do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Well, are you washed Are you washed in the blood? in the blood, in the soul In the soul cleansing cleansing blood of the Lamb? Blood of the Lamb. Are your Are your garments spotless? Are they white As as white as snow? snow. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed Are you washed in the blood? in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Standing on the
promises of Christ, my King. Through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, I'm standing, standing, I'm standing. standing on the promises of Christ, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Semua pemikiran dan rencana kita akhirnya dapat diwujudkan. Bangsa kita adalah satu. Bangunan menara ini telah membuat mereka bersatu untuk usaha yang besar ini. Dan sekarang, lihat, tak ada satupun yang tak bisa kita lakukan. Wow, apa itu? Memang, orang-orang itu bersatu dan mereka berbicara dalam satu bahasa. Dan inilah yang mereka lakukan. Sekarang tidak ada hal apapun yang dapat menahan mereka. Oh, apa yang terjadi? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menara kita akan tahan badai. Tenang saja. Kembali pada rencana dan turunkan tangganya cepat. Badainya cepat sekali. Ayo! Lari! Ini belum pernah terjadi. Ayo lari! تا زمان عبور طوفان خارج نشوید. هر اتفاقی افتاد Apa yang terjadi denganmu? هوا باش به چادرها بروید. از خود محافظت کنید. Ayo cepat keluar dari menara! אילוזיבי של אנשים עזרו לי! אנא עזרו לי! אינני יכול להחזיק מעמד! עזרו לי! לאן אתם הולכים? Aku tidak suka keadaan ini. Ayo, kita berlindung. Ya. Teman-teman, di sini. Kami di belakangmu. Kita harus mengamankan rancangan menara. Semua lindungi diri kalian. החוף מחסן למטה יחד עם כולם. אתם מקשיבים? קחו את התוכניות וחושו. אסור לנו לבזבז זמן. Karade, buru Karade itunya! Buru Karade! Buru Karade! Adias, polisies. Saya mau selesai. Oh, hei, itu mempercepat pemindaian sistemku. Terima kasih. Dengan cara itu, Tuhan menyebarkan mereka ke seluruh dunia dan mereka berhenti membangun kota itu. Oleh sebab itulah, kota itu dinamakan Babel, karena disitulah Tuhan mengacaukan mereka dengan bahasa yang berbeda-beda.
Indonesia, tanah air tercinta. Di sini ku hidup berkarya. Raju damai, ragam suku agama. Surga kecil yang menjadi nyata. Pesona indah alam Nusantara, anugerah Tuhan Sang Pencipta. Pulau, gunung, lautan dan hutan rimba, diberkatilah bumi persada. Satukan, majukan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oh jagalah, amalkan Pancasila. Indonesia jayalah selamanya. Kobarkanlah semangat kerja, berikanlah seluruh jiwa raga. Hiduplah dalam suka bersama, wujud indah Bhinneka Tunggal Ika. Makmurkan, adilkan Indonesia, dari Miangas sampai Pulau Rote. Oh banggakanlah nama besar bangsa Indonesia, harumlah di dunia. Satukan, majukan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oh jagalah, amalkan Pancasila. Indonesia jayalah selamanya. Indonesia harumlah di dunia. Indonesia jayalah selamanya. Kita bersyukur ada di Indonesia dan kita harus tenang, memiliki self control atau penguasaan diri. Bagaimana caranya? Karena kita ini kan manusia, punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Bagaimana supaya kita bisa punya penguasaan diri? Ya harus seimbang tiga-tiganya. Tubuh ya dijaga makanan yang sehat, jiwa ya kadang-kadang mesti tenang, roh ya mesti rajin beribadah. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka
Dari yakin ku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha pahlawanku yang bakal Indonesia merdeka. Syukur aku hanjukan ke bawah duli Tuhan. Dari yakin ku teguh, bakti ikhlasku penuh akan azas rukunmu, pandu bangsa yang nyata, Indonesia merdeka. Syukur aku hanjukan ke hadapan-Mu Tuhan. Ke hadirat-Mu Tuhan. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Tiba saatnya saudara-saudara, kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan di dalam sesi Rabu Blessing. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan di kesempatan sore hari ini. Tuhan beri kami kesempatan untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Kesempatan ini juga Tuhan kami akan merenungkan bagian dari firman. Roh Kudus menolong kami semua. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu yang terbatas. Curahkan isi hati-Mu Tuhan pada saat sore hari ini, agar kebenaran firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian dari firman Tuhan yang menjadi renungan kita di sore hari ini terambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memberikan penilaian yang positif sebenarnya terhadap jemaat di Filipi. Menurut pengamatannya, saudara-saudara, jemaat di Filipi adalah jemaat yang taat. Ya. Itu dikatakan, saudara-saudara, kamu senantiasa taat. Ya. Ada satu pesan, saudara-saudara,
Ya, pesan yang tulus yang disampaikan oleh Paulus terhadap jemaat di Filipi. Ya, saudara-saudara. Untuk itu, dia berpesan dalam suratnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Setelah dia memberikan penilaian atau pujian yang positif, saudara-saudara, jemaat di Filipi, saya tahu kamu adalah jemaat yang taat, tetapi kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi dalam dia mengirim pesan lewat suratnya, saudara-saudara yang ada Tuhan, ada pujian yang pertama dia sampaikan, kemudian yang kedua, saudara-saudara, ya, mengerjakan keselamatan itu bukan pada saat dia hadir ada di tengah-tengah mereka, tetapi terlebih lagi pada saat dia tidak hadir. Ya, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam doanya sebelumnya, di dalam pasal 1 saudara-saudara, ya, dia bersyukur karena persekutuannya dengan Kristus. Ya, dikatakan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ya, akan hal ini aku yakin sepenuhnya itu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, inti daripada pesan Paulus adalah agar jemaat ini tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Mengerjakan, saudara-saudara, ada usaha, ya. Ada usaha yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, yang dilakukan terus-menerus. Mengerjakan keselamatan itu bukan berarti mereka berdiam diri, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada diam di rumah, saudara-saudara, ya, berdoa, itu terus dari hari ke hari. Tidak demikian, saudara-saudara. Mereka harus melakukan usaha mereka. Mungkin mereka sebagai nelayan, ada sebagai petani, saudara-saudara, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, mereka harus berinteraksi dengan orang lain, saudara-saudara. Pada saat itulah, saudara-saudara, apapun situasi dan keadaan yang mereka alami itu, saudara-saudara, ya, mereka harus tetap konsisten. Ya, mereka harus tetap menekuni, saudara-saudara, ya, mengerjakan keselamatan itu. Ya, sekalipun ada peluang, saudara-saudara, untuk melakukan katakanlah dosa seperti itu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, tapi mereka, ya, tetap terjaga, mereka tetap mawas diri, mereka tetap berjaga-jaga, saudara-saudara. Ya, pesan Paulus ini, saudara-saudara, satu pesan yang menghibur, ya, dan juga menguatkan jemaat yang ada di Filipi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus berharap jemaat di Filipi adalah jemaat yang baik-baik saja secara rohani maupun secara jasmani. Kedua hal ini, saudara-saudara, tetap kerjakan keselamatan itu. Mengerjakan keselamatan, saudara-saudara, tidak membutuhkan biaya yang besar, saudara-saudara. Tidak, saudara-saudara, ini masalah hati, masalah gaya hidup, pola hidup, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sama seperti kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam memelihara iman kita, memelihara keselamatan itu, mengerjakan keselamatan itu, saudara, kita tidak mungkin tinggal diam di rumah, saudara-saudara. Kita harus berinteraksi dengan orang lain. Ya, kadang mungkin dalam keluarga juga mungkin timbul ada tantangan, ada pergumulan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Ya, tetapi saudara-saudara, ya, kita harus meyakini bahwa Tuhan sudah memilih kita, ya, menjadi anak-anaknya. Ya, keselamatan sudah Dia jamin dalam hidup kita. Ya, dan kita pun wajib, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelihara keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya, apapun tantangan pergumulan yang dihadapi, hidup dalam keselamatan itu, pelihara keselamatan itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, memang tidak mudah, saudara-saudara. Sekali lagi, kita tidak hidup seperti biksu, saudara-saudara, di tempat pertapa, di hutan-hutan yang sepi, saudara-saudara, tidak demikian.
Kita harus berinteraksi dengan orang lain, dengan lingkungan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita harus menghadapi tantangan seperti kondisi keadaan sekarang ini, saudara-saudara. Ya, ada pandemi, ya, ada tantangan, ada pergumulan, saudara-saudara, yang kita hadapi secara pribadi, yang dihadapi oleh kota kita, yang dihadapi oleh bangsa kita Indonesia. Sampai hari ini, semua pihak, pemerintah pusat, daerah, berjerih lelah, saudara-saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Ya, mencari jalan keluar mengatasi pandemi yang masih menjadi tantangan yang begitu berat hari-hari ini, ya, di masyarakat kita Indonesia ini. Kita tidak tahu kapan berakhirnya, saudara-saudara yang lain. Ya, dalam situasi ini pun saudara-saudara, kita menghadapi ujian juga sebagai anak Tuhan. Ya, kerjakan keselamatan itu, tapi kamu harus tetap bersekutu. Ya, kerjakan keselamatan itu, tapi ruang gerak kita sebagai anak Tuhan dibatasi, tidak boleh banyak-banyak datang ke gereja. Seperti itu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Kristus. Ya, kita harus taat aturan ini juga, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tapi bagaimana kami tidak bisa ke gereja? Ya, tapi pergi ke gereja bukan itu yang jadi utama, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Memelihara keselamatan itu bukan itu jawaban yang utama. Kalau tidak pergi ke gereja, seolah-olah keselamatan itu tidak terjadi. Tidak demikian, saudara-saudara. Ini keselamatan jiwa kita, iman kita. Itu yang lebih utama, saudara-saudara. Dalam menghadapi badai hidup ini, tantangan pergumulan ini, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi dan mengingatkan kita, ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Saya katakan tadi, saudara-saudara, mengerjakan keselamatan itu, ya, tidak butuh banyak biaya, saudara-saudara yang saya Tuhan. Karena ini masalah hati, masalah iman kita, masalah pribadi kita dengan Tuhan, saudara-saudara yang saya Tuhan. Memang kita tidak bisa bersekutu bersama-sama di rumah-rumah, di gereja, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, yang lebih penting adalah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Yesus berkata, di mana 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, aku hadir. Saudara-saudara, ya, ketidakhadiran kita di gedung gereja karena kondisi keadaan sekarang ini tidak, saudara-saudara, mengganggu, tidak menangguhkan keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu bagi kita. Sah saja, saudara-saudara, keselamatan itu tetap ada di hidup kita. Ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sekali lagi, ada daya, ada upaya yang dilakukan. Saudara, saya bawa kita sedikit, saudara-saudara, ya, dalam kehidupan sekuler, ya, di dalam dunia usaha sekuler ini, saudara-saudara, kita ambil contoh misalnya dalam perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan besar, saudara-saudara yang oleh Tuhan, ya. Manajemen perusahaan juga, saudara-saudara, berusaha hari-hari ini mengingatkan semua pihak, semua pekerja, ya, bekerja dengan selamat. Ikuti aturan-aturan perusahaan supaya apa? Supaya kita beroleh selamat. Ya. Kampanye-kampanye tentang kesehatan dan keselamatan kerja hari-hari ini, sampai hari ini, saudara-saudara, itu dikumandangkan. Ya, bukan hanya setiap minggu, tapi setiap hari, setiap saat, saudara-saudara. Ya, bagaimana caranya supaya kita beroleh selamat? Pertama, ikuti aturan-aturan. Ya, Paulus bicara tadi, saudara-saudara, kalau mengerjakan keselamatan itu ada guide-nya, ada dasarnya, itu firman Tuhan, Injil itu, saudara-saudara. Tapi di perusahaan, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, ada dasarnya, ada panduannya apa, saudara-saudara? Yang lumrah disebut SOP, standar operating prosedur, saudara-saudara. Ini adalah aturan baku dalam perusahaan. Perusahaan manapun ada ini, saudara-saudara. Ya. Nah, kita bicara tentang keselamatan. Ya, perusahaan-perusahaan besar juga hari-hari ini, saudara-saudara, mengkampanyekan betapa pentingnya keselamatan bagi pekerja maupun bagi lingkungan kerja itu sendiri. Ya, itu sebabnya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, ada slogan dalam satu perusahaan besar, ya, yang menengah juga, saudara-saudara, ya, slogannya adalah utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya,
Perusahaan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak terlalu memperhitungkan berapa biaya yang dikeluarkan ya oleh perusahaan terhadap pekerja mereka untuk melindungi diri mereka ya dari kemungkinan-kemungkinan membuat mereka cedera. Itu sebabnya saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita kenal dengan istilah PPE, Personal Protective Equipment, atau yang umum kita ketahui adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri, saudara-saudara, tujuannya itu ya para pekerja diperlengkapi dengan alat pelindung diri supaya mereka baik-baik saja, supaya mereka tetap selamat dalam pekerjaan. Sekalipun saudara-saudara, APD ini bukan tujuan utamanya menghilangkan kecelakaan. Ya, saudara, ini satu pelajaran informasi buat kita. Tujuan PPE seperti helm misalnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menggunakan itu bukan kita nanti supaya tidak celaka. Justru saudara-saudara, PPE, alat pelindung diri ini disediakan oleh perusahaan. Ini menunjukkan kemungkinan kita masih menghadapi bahaya itu, saudara-saudara, karena pengaruh teknologi ini, ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, itu sebabnya pakai helm. Tujuannya apa, saudara-saudara? Apa maksud utama daripada PPE atau alat pelindung diri itu? Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi tingkat keparahan apabila seseorang itu ya mengalami insiden atau kecelakaan di dalam pekerjaan atau dalam kegiatannya. Contoh misalnya, saudara-saudara, ya saat kita bepergian menggunakan sepeda motor, ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas saudara-saudara, orang yang naik sepeda motor yang tidak menggunakan helm dengan yang menggunakan helm, apabila terjadi kecelakaan, maka ada perbedaan yang mencolok tingkat keparahan dari kedua orang tersebut, saudara-saudara. Sudah pasti orang yang tidak pakai helm, saudara-saudara, kalau dia cedera ya karena kecelakaan, membentur tembok, membentur aspal jalan atau batu, saudara-saudara, sudah pasti cederanya lebih parah daripada seorang yang bepergian dengan sepeda motor itu menggunakan helm. Tapi itu juga menggunakan helm yang baik dan benar. Bagaimana saudara-saudara yang baik dan benar itu? Ada kan saudara-saudara cantolannya itu kancing di sini, namanya chin strip, saudara-saudara. Ya, saudara menggunakan helm tanpa mengkancingkan chin stripnya tadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka sama saja seperti seorang yang cedera tanpa menggunakan helm tadi. Kenapa? Sudah dalam prakteknya seorang yang terjatuh kalau tidak menggunakan chin stripnya tadi, saudara, maka ketika dia jatuh, helm ini akan lepas lebih dulu, saudara-saudara, kemudian dia akan terbentur dengan jalan. Maka tingkat keparahannya, saudara-saudara, akan sama dengan orang yang tidak menggunakan helm. Ya, sekali lagi saudara-saudara, tujuan daripada helm itu, menggunakan helm dengan baik dan benar adalah untuk mengurangi tingkat keparahan bila mengalami kecelakaan, saudara-saudara. Itu di perusahaan yang besar, saya katakan tadi, saudara-saudara, ya, hal ini tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, perusahaan tidak mempersoalkan sekian banyak biaya yang dikeluarkan untuk membeli alat pelindung diri, saudara-saudara, karena itu memang udah tuntutan dari operasional perusahaan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita belum bicara tentang alat keselamatan yang lain, saudara-saudara, di fasilitas-fasilitas perusahaan itu tadi. Katakanlah di contoh di proses migas misalnya, saudara-saudara, masih banyak lagi yang lebih rumit, saudara-saudara. Tapi ini alat pelindung diri bagi manusia. Sekali lagi tujuannya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya pekerja itu tetap selamat kalaupun dia misalnya terjadi kecelakaan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tingkat keparahan ya dari insiden itu, saudara-saudara, akan berkurang sangat jauh apabila tidak menggunakan. Sekalipun saudara-saudara, pada prakteknya sekarang orang yang tidak menggunakan alat pelindung diri padahal sudah disediakan oleh perusahaan, sama saja saudara-saudara, dia itu mengundurkan diri dari perusahaan. Tidak ada toleransi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sekali lagi, tidak ada toleransi, zero tolerance bagi orang yang tidak menggunakan PPE atau alat pelindung diri dengan baik dan benar. Ya, perusahaan pasti tolak ini, dia suruh pulang.
Lebih bagus kamu pulang sekarang daripada membuat masalah di dalam perusahaan, membuat masalah terhadap orang lain, membuat masalah bagi lingkungan orang lain, lingkungan perusahaan, saudara-saudara itu. Ya, ini jelas saudara-saudara, ya. Tujuan. Jadi saudara-saudara, perusahaan juga menganggap betapa mahalnya saudara-saudara jiwa dari pekerja itu. Ya, saudara-saudara, harus dilindungi. Mereka punya hak menerima perlindungan yang sepenuhnya dari perusahaan. Itu hak mereka sepenuhnya, saudara-saudara. Itu dilindungi undang-undang. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih Tuhan, sampai hari sekali lagi perusahaan berusaha terus saudara-saudara untuk membaharui sistem aturan-aturan tentang safety ini. Semuanya tujuannya untuk melindungi pekerja dari bahaya yang tidak diinginkan, saudara-saudara. Ada resiko di sana. Ya, saudara-saudara, perusahaan tidak mau ada masalah besar. Perusahaan tidak mau saudara-saudara perusahaan akan dicap, ya, di blacklist saudara-saudara karena tidak menyediakan PPE yang terbaik bagi para pekerjanya. Ini adalah satu jaminan, ya. Kalau semua pekerja dalam keadaan selamat, saudara-saudara, ini adalah nilai positif, nilai tambah bagi perusahaan ini. Pamor perusahaan ini akan terangkat, saudara-saudara, karena mereka bisa menjalankan usaha mereka dengan baik sesuai dengan aturan, ya, perundang-undangan. Ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, setiap pekerja mengharapkan agar mereka tetap selamat. Itulah sebab saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sampai hari ini perusahaan-perusahaan besar, saudara-saudara, semua pihak mendukung, dari top manajemen sampai kepada pihak yang terendah sekalipun, saudara-saudara, semua peduli terhadap tentang keselamatan itu. Itu sebabnya, saudara-saudara, ada slogan di dalam perusahaan yang mengatakan begini, saudara-saudara, safety for me, safety for you, safety for all. Kemudian hal yang lain, saudara-saudara, slogan yang lain, I care for me, I care for you, I care for all. Jadi keselamatan bagi diri saya, bagi Anda, dan bagi lingkungan semua. Kita harus peduli terhadap diri sendiri, terhadap Anda, dan juga terhadap orang lain, saudara-saudara. Ya, semua harus saling mengingatkan, harus ada kerjasama yang baik, saudara-saudara. Ya, bekerja tidak sendiri-sendiri, saudara-saudara, tidak maunya saya sendiri, saudara-saudara. Ada orang yang mengawasi setiap pekerjaan kita. Ya, saudara-saudara, ini sangat menarik. Ya, orang yang tidak mengikuti aturan-aturan ini akan mengalami risiko yang besar, saudara-saudara. Ya, ada satu kesaksian, saudara-saudara, satu informasi berapa tahun sebelumnya, seorang pekerja yang kurang taat aturan, tidak menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara, sudah diingatkan teman-temannya, gunakan ini dengan baik dan benar, saudara-saudara, tapi mereka tidak melaporkan kepada pimpinan perusahaan. Yang terjadi, saudara-saudara, pada akhirnya seorang ini cedera, ya, dia mengabaikan aturan dan akhirnya dia meninggal, saudara-saudara. Ya, apa yang terjadi, saudara-saudara yang kalih Tuhan? Ya, memang sudah diingatkan. Tapi kisah ini, saudara-saudara, akhirnya membuat perusahaan terhenyah, saudara-saudara, terharu, tapi apa boleh buat? Ya, sudah terlanjur. Ya, dia tidak beroleh selamat. Ya, karena dia tidak mengikuti aturan. Istrinya datang komplain terhadap perusahaan, saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh istrinya? Ya, dikatakan, andaikan perusahaan, manajemen perusahaan memecat suami saya, ya, pada saat dia melakukan pelanggaran, ya, suami saya masih hidup sampai hari ini. Ya, perusahaan tidak bisa berbuat apa-apa. Semua sudah terlanjur. Ya, dia mengabaikan aturan yang ada. Risiko tanggung sendiri. Perusahaan hanya membayar santunan, saudara-saudara, asuransi. Ya, pelajaran yang berharga, saudara-saudara, bagi kita semua. Keselamatan itu penting, keselamatan sekarang penting, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hari-hari ini kita diminta, ya, mengikuti aturan-aturan prokes ini, saudara-saudara. Ya, prokes, ya. Ini penting, saudara-saudara, untuk keselamatan kita secara fisik, supaya terpelihara, ya, kesehatan kita. Seperti kami di perusahaan juga, saudara-saudara, demikian. Ya, ada masker-masker khusus yang namanya gas masker, saudara-saudara. Ya, itu harus digunakan, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu cartridge-nya atau filternya itu lebih mahal lagi, digunakan hanya dalam kurun waktu 12 jam. Setelah itu diganti. Harganya
Catris namanya itu saudara-saudara, itu ratusan ribu saudara-saudara. Kalau sekarang paling 5.000, 10.000 seperti itu saudara. Ini 100.000 saudara-saudara. Karena apa? Karena tidak menggunakan masker APD ini saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka satu hari tidak perlu hitungan jam saudara-saudara, seorang yang terus-menerus hitungan detik saja, menit saja menghirup gas yang beracun itu saudara, maka dia akan kolaps, dia akan meninggal seketika saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih berbeda dengan kondisi keadaan yang kita alami ini saudara-saudara. Untuk itu saudara-saudara, pelihara, ikuti aturan-aturan. Kita sebagai anak Tuhan, aturan firman Tuhan itu akan membackup kita, itu menjadi acuan bagi kita saudara-saudara. Ya, bagi perusahaan itu adalah SOP, ada aturan baku yang diterbitkan oleh perusahaan untuk melindungi semua pekerja, untuk melindungi semua fasilitas yang ada, sehingga kerugian tidak terjadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Semua mengalami hal-hal yang baik dari perusahaan, dari pekerjaan. Demikian juga kita sebagai jemaat. Ya, saudara-saudara, mari kita tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ya, supaya apa? Supaya keselamatan hari ini tetap menjadi bagian kita, dan keselamatan yang akan datang itu juga menjadi bagian hidup kita. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu juga sebabnya saudara-saudara di ayat penutup dikatakan, saudara-saudara, pasal 2 ayat 4, saudara-saudara, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, kita juga harus memikirkan orang lain, orang-orang di sekitar kita, kekasih-kasih kita. Kita ingatkan, kita insafkan agar mereka hidup di dalam kebenaran itu. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Roh Kudus yang sudah menolong kami untuk menikmati, mengerti bagian-bagian dari firman. Roh Kudus materaikan firman-Mu di hati kami, di hidup kami. Ini kami Tuhan yang sudah merenungkan bagian dari firman. Dalam nama Yesus, Hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tak tahu kemana kan pergi, berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Jadikan hati kami menjadi hati yang melayani-Mu Tuhan. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih
Puji Tuhan, bagaimana Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku? Semoga apapun yang sudah Bapak Ibu nikmati melalui acara Rabu Blessing hari ini, kiranya itu bisa memberkati semua orang dan kita semua yang menonton, yang menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami berharap Bapak Ibu bisa join lagi dengan kami di acara Rabu Blessing di Rabu berikutnya. Dan kami berharap Tuhan akan memberkati dan senantiasa memberkati dengan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keperluan Bapak Ibu sekalian. Demikianlah acara Rabu Blessing pada hari ini. Sampai bertemu di hari Rabu Blessing berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.